Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Manakah yang merupakan perubahan kimia? Kita bisa lihat bensin menguap. Ketika bensin menguap, apakah bisa kembali menjadi bensin lagi? Ya, tidak bisa. Sehingga nomor 1 adalah perubahan kimia. Besi berkarat. Ketika besi menjadi korosi, menjadi berkarat, menjadi lapuk, apakah besi tadi bisa kembali kinclong seperti semula? Ya, tidak bisa. Atau kesulitan untuk menjadi seperti semula, ya, tidak bisa. Sehingga ini disebut perubahan kimia. Membuat keju dari margarin. Membuat keju dari margarin ya. Membuat keju dari susu ya. Dari margarin. Nomor 3 ini harusnya soalnya adalah membuat minyak dari margarin ya. Minyak dari margarin. Maka margarin itu bisa dibuat lagi minyak dari margarin. Margarin bisa dibuat jadi minyak. Apakah minyak bisa dibekukan lagi seperti margarin? Bisa. Begitu ya. 4. Beras digiling menjadi tepung. Beras digiling menjadi tepung. Apakah tepung bisa menjadi beras lagi? Ya, tidak bisa ya. Tepung diubah lagi menjadi beras. Tapi yang kita lihat di sini adalah unsur penyusunnya. Unsur penyusunnya untuk beras adalah glukosa. Tepung juga glukosa, berarti ini zat dasarnya, komposisi utamanya adalah masih sama-sama glukosa. Ya, tidak bisa ya. Sehingga jawabannya nomor 7 adalah 1 dan 2A. Nomor 8, besi, air, tanah, dan udara menjadi contoh dari. Oke, kita lihat, kita bahas satu persatu. Besi itu apa? Besi itu merupakan unsur, dia lambangnya Fe. Air itu apa? Air itu H2O, terdiri dari 2 unsur atau lebih, sehingga disebut senyawa. Tanah, udara. Tanah itu merupakan apa? Tanah itu terdiri dari silikon, ada mungkin juga biji-biji besi atau aluminiumnya, dan unsur-unsur yang lainnya, debu. Nah, sehingga tanah itu merupakan campuran. Udara ini merupakan campuran juga, campuran dari ada hidrogen, ada oksigen, ada gas-gas yang lain, atau mungkin juga ada partikel-partikel debu, sehingga tanah udara disebut campuran. Kalau begitu, besi, air, tanah, udara ini merupakan unsur, senyawa, campuran. Itu merupakan contoh apa? Ya, yang paling tepat jawabannya adalah 8 itu D, materi. 9. Zat yang tergolong unsur adalah, ya kita lihat satu persatu. A, kapur. Kapur itu rumusnya CaCO3. Terdiri dari beberapa unsur ya, ada unsur Ca, ada unsur C, ada unsur O, sehingga tidak bisa disebut unsur. A itu namanya senyawa. Air rumusnya H2O. H2O terdiri dari 2 unsur. Kalau begitu ini namanya senyawa. Amonia itu rumusnya NH3 atau NH4OH. Ini merupakan gabungan dari unsur nitrogen, hidrogen, oksigen, sehingga ini juga senyawa. Raksa ini lambangnya adalah Hg atau hydraglium. Nah, ini termasuk unsur. Ini tadi yang di depan sudah saya sampaikan bahwa raksa adalah unsur logam yang bentuknya adalah cair. Oke, nomor 9 jawabannya adalah D, raksa. Untuk garam dapur jelas ya, garam dapur merupakan senyawa dengan rumus NaCl. Nomor 10, gagasan utama dalam teori atom Rutherford adalah tentang, oke ini kita bisa lihat gagasan utama, maksud saya ini adalah materi struktur atom ya. Gagasan utama teori Rutherford ini adalah tentang
Oke. Gagasan utama tentang Rutherford yaitu kita ingat kembali tentang teori atom ya. Teori atom pada diawali dari Thomson. Thomson itu adalah gagasan tentang teori atom ini diawali dari teori atom Dalton yang menyatakan bahwa atom adalah bola pejal. Disempurnakan oleh Thomson bahwa atom adalah Thomson itu menyatakan roti kismis bahwa atom adalah bola di mana ada elektron tersebar merata. Itu ada tentang Thomson. Kalau Rutherford, Rutherford ini sudah mulai menemukan, oh ternyata atom itu di dalamnya ada sebuah inti, di mana intinya itu terdiri dari proton dan neutron. Sehingga nomor 10 ini lebih tepat jawabannya adalah A ya. Ini menceritakan tentang inti atom, menceritakan bahwa nanti oh ternyata inti itu atau nukleon itu terdiri dari proton dan neutron. Oke, next 11, pendapat Dalton yang mengatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi, dipatahkan ketika para ahli menemukan berbagai partikel subatom, diantaranya proton, neutron, elektron. Muatan listrik partikel dasar tersebut berturut-turut adalah, oke kita lihat jelas ya, tadi di awal Dalton sudah kita sampaikan proton itu muatannya P positif, neutron itu N netral, elektron negatif. Sehingga jawabannya adalah plus 1, 0, min 1, 11C. 12, partikel penyusun inti atom adalah, tadi ya, inti atom itu dikemukakan oleh si Rutherford, menceritakan tentang nukleon. Nukleon itu tadi apa? Nukleon itu ya penyusun dari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. 12C.